Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peter Partunggal Nenggolan, kelas 89, absen 34. Dan saya akan memberikan resensi saya tentang film Spider-Man Across the Spider-Verse. Orientasi. Judul film ini adalah Spider-Man Across the Spider-Verse. Sutradaranya adalah Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, dan Justin K. Thompson. Durasi film ini adalah 140 menit. Tanggal pengeluaran film ini adalah 31 Mei 2023. Perusahaan produksi film ini adalah Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment, dan Columbia Pictures. Distributor film ini adalah Sony Pictures Releasing. Spider-Man Across the Spider-Verse adalah film animasi superhero dari Amerika Serikat yang dari tahun 2023 yang menampilkan karakter dari Marvel Comics bernama Miles Morales alias Spider-Man. Film ini diproduksi oleh Columbia Pictures, Sony Pictures Animation, dan Marvel Entertainment, dan didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing. Film ini adalah sequel dari film Spider-Man Into the Spider-Verse, dan film kedua dalam trilogi Spider-Verse. Film ini berlatar di dalam sebuah multiverse, kumpulan alam semesta alternatif yang disebut Spider-Verse. Berikut adalah pemeran utama film ini: Shameik Moore, Jason Schwartzman, Hailee Steinfeld, Oscar Isaac, Jake Johnson, Daniel Kaluuya, Ryan T. Henry, Luna L. Velez, dan banyak lagi. Sinopsis. Miles Morales kembali sebagai Spider-Man setelah peristiwa yang terjadi di prequel film ini, dan kali ini dia harus bekerja sama dengan Gwen Stacy untuk menghadap ancaman baru yang lebih besar. Dalam petualangan antar semesta, Miles bertemu dengan berbagai Spider People dari dimensi lain. Mereka harus bersatu untuk melawan The Spot, musuh yang menciptakan portal antar dimensi dan bisa menjadi semakin kuat dengan menyerap energi dari semesta lain. Namun, konflik muncul ketika Miles mengetahui bahwa ada canon events atau peristiwa yang harus terjadi di setiap semesta Spider-Man, termasuk kematian seorang kapten polisi yang dekat dengan Spider-Man. Jika tidak, alam semestanya dan semesta lain dapat hancur. Miles menolak untuk membiarkan ayahnya yang akan menjadi kapten polisi mengalami nasib yang sama seperti di semesta lain. Hal ini membuatnya berseberangan dengan Spider Society, kelompok Spider People yang bertugas untuk menjaga kestabilan multiverse dengan memastikan canon events tetap terjadi. Miles bertekad untuk menulis nasibnya sendiri dan menyelamatkan ayahnya. Meskipun itu akan mengancam seluruh multiverse, dia melarikan diri dan mengejaran seluruh Spider Society, dan dia kembali ke semestanya. Sementara itu, Gwen membentuk Spider People sendiri untuk membantu Miles. Film berakhir dengan cliffhanger, di mana Miles ditangkap oleh Miles dari semesta lain, yaitu seorang villain bernama The Prowler. Kelebihan film ini adalah: pertama, visual unik dan luar biasa. Film ini menggabungkan banyak estetika visual dan berbagai color schemes. Yang kedua adalah pengembangan karakter tokoh. Tokoh seperti Miles mengalami pengembangan karakter menjadi lebih dewasa dan kompleks. Yang ketiga, tokoh beragam. Film ini mempunyai banyak Spider People yang unik dan beragam dalam desain dan karakter, tetapi sama dengan canon events yang mereka semua alami. Keempat, cerita yang kompleks dan emosional. Film ini menceritakan tema seperti takdir, pilihan, konsekuensi, dan tanggung jawab. Kekurangan film ini adalah: pertama, kebanyakan tokoh. Karena ada banyak Spider People di film ini, ada banyak tokoh seperti The Spot yang tidak mendapatkan screen time yang cukup untuk mendapat pengembangan karakter. Terus yang terakhir, cliffhanger film. Karena cliffhanger, beberapa alur cerita dan pengembangan karakter, terutama tokoh antagonis utama The Spot, terasa belum tuntas pada akhir film. Kesimpulan, Spider-Man Across the Spider-Verse merupakan film yang mungkin terlihat seperti film superhero biasa, tetapi film ini adalah film yang kita bisa merasa terhubung dengan tokoh utamanya, Miles Morales, melalui hal-hal sulit yang harus dia alami seperti takdir, pilihan, konsekuensi,
tanggung jawab, dan masa depan yang kita semua pernah hadapi sendiri. Terima kasih untuk mendengarkan resensi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.